Oke, bismillah. Kita lihat gagasan-gagasan beliau. Masih sangat banyak yang relevan. Itu kalimat yang saya suka dari Bung Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Hari ini ada gejala kita semakin tidak bersatu dan semakin tidak peduli dengan yang lain. Pinginnya kita sendiri yang enak, kita sendiri yang sukses, kita sendiri yang jaya. Maka tunggulah sebentar lagi Indonesia akan hanya tinggal nama dan gambar pulau yang jejer-jejer. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Ini kalimat-kalimat yang sampai hari ini kalau kalian baca bolak-balik ya masih nyambung. Hari ini penyakit paling besar kita adalah tidak kompak, saling menjatuhkan. Jangan mimpi untuk bisa unggul dari bangsa lain. Jangan mimpi bahkan untuk dihargai saja. Kalau kita sendiri saling gegeran. Tidak usah sambat kenapa SEA Games kita kok kalahnya banyak. Wong kamu tidak kompak. Kita tidak saling mendukung. Kita tidak saling membesarkan. Kebanyakan kita saling mengecilkan yang lain, membesarkan diri kita sendiri. Dan seperti di Soekarno kemarin bahwa modusnya hidup orang Indonesia itu gotong royong. Begitu kalian individualis, gotong royongnya hilang, ya identitasmu hilang. Dan jangan mimpi maju orang-orang yang kehilangan identitas. Jadi Hatta ini gelisahnya luar biasa di akhir-akhir hidupnya, termasuk mulai zaman Soekarno, termasuk zaman Soeharto, ketika melihat ada banyak hal yang dia tidak cocok dengan idealismenya berjalan di Indonesia, baik oleh Soekarno di fase-fase akhir kepemimpinannya maupun oleh Pak Harto di fase-fase awal. Oke, sama Pak Soekarno juga dia banyak tidak cocoknya di bagian-bagian akhir sampai kemudian beliau mundur. Ada yang beda itu beberapa saya catat, ya mereka disebut Dwi Tunggal tapi kemudian pecah. Ya meskipun pecah dalam dunia politik, dalam dunia keseharian masih saling menghargai. Satu ketika Soekarno mau mantu, anaknya yang pertama Guntur. Tapi pas waktunya ijab kabul, Soekarno itu tidak ada di tempat. Akhirnya Guntur nelpon bapaknya. Padahal waktu itu Soekarno sama Hatta itu sudah pecah. Waktu ditanya oleh Guntur, Pak, nah ini terus yang menemani saya siapa ijab kabul? Soekarno jawab, Hatta. Padahal itu sedang musuhan loh. Tapi dengan tegas dia jawab Hatta. Karena Soekarno tahu betapa kualitas dan keteguhan seorang Hatta. Hatta juga demikian, begitu diminta untuk menemani Guntur nikah, ya dia tidak nolak, ya langsung menerima. Meskipun saat itu sedang pecah. Nah itu mentalitas kayak gini hari ini jarang. Jadi begitu debat di TV, besoknya di rumah juga gegeran. Begitu debat di WA, nanti di kampus sudah nggak mau saling sapa. Begitu tidak cocok. Hari ini kita selalu begitu. Ya bahasamu hari ini kan kemana-mana kita sering baper. Ya, tidak bisa membedakan. Loh ini kalau di kampus ya gegeran ilmiah. Kalau kamu salah tak bilang salah. Tapi keluar dari kelas ya kita teman lagi. Nah itu yang kayak gini sekarang jarang. Kecuali anak kecil-kecil. Ya, anak kecil-kecil yang SD itu kan bar gegeran terus salaman lagi. Yang tua-tua masih marah karena anaknya gegeran. Yang kecil sudah main di sana, yang sini masih gegeran. Itu anak kecil. Jadi kita juga harus belajar dari anak kecil-kecil itu. Ya memang hidup ini beda-beda cara orang menanggapinya. Maka cara berpikir, cara berperilaku juga beda-beda.
Kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan itu, ya nikmatilah kekacauan. Katanya Soekarno waktu diwawancara Cindy Adam, Pak Karno kok sampean pisah sama Hatta? Alasannya apa? Katanya Soekarno, saya ini unitaris, kalau Hatta federalis. Karena memang Soekarno maunya Indonesia itu full jadi satu secara organisasi. Kalau Pak Hatta mandirilah masing-masing wilayah. Kalau hari ini federalis itu tidak persis kayak Amerika apa Uni Soviet zaman dulu. Maunya Hatta federalis itu kayak hari ini otonomi yang agak luas. Kalau Soekarno enggak, maunya tersentral, semuanya terunit jadi satu. Ini juga agak debat. Terus Hatta juga enggak cocok sama Soekarno. Soekarno gaya kepemimpinannya mengandalkan karisma individu. Kayak dulu kita pernah ngaji karisma, masyarakat dia datang langsung ke masyarakat mengandalkan karismanya. Ya kalau Soekarno punya karisma luar biasa. Tapi dalam analisisnya Hatta, struktur kepemimpinan semacam ini akan riskan kalau karisma per individu ini hilang. Orang yang dituakan, orang yang dianukan hilang, itu wassalam. Kalau Hatta, tidak begitu. Jadi kita harus punya banyak kader. Jangan mengandalkan sosok, jangan mengandalkan orang. Jadi negara ini jangan disandarkan pada satu orang. Karena nanti jatuhnya tiran, jatuhnya despotik. Nah ini sudah debat, gayanya beda. Kalau Soekarno persatuan itu persatuan secara organisasi, semuanya harus jadi satu. Makanya Soekarno bahkan punya gagasan agama, nasionalisme, komunisme dijadiin satu, namanya Nasakom. Kalau Hatta tidak begitu, persatuan itu bukan persatuan organisasi, tapi persatuan visi. Monggo semua dengan gayanya masing-masing, tapi semuanya punya visi untuk makmur bersama, maju bersama. Gayanya ya cocokkan dengan karakter organisasi, karakter wilayah masing-masing. Kalau katanya Hatta, Soekarno itu bukan persatuan, tapi persatean. Kritiknya, keras ya kritiknya. Tidak apa-apa, wong ilmiah. Jadi apa yang dikatakan persatuan sebenarnya tak lain dari persatean. Kita kan besok lusa sudah mulai main persatean. Ya, katanya Hatta, daging kerbau, daging sapi, daging kambing disate jadi satu. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing. Tidak akan maju. Kambing, sapi, kerbau itu gayanya sendiri-sendiri, rasanya juga beda-beda. Kalau dipaket, disuruh seragam, tidak bisa. Jadinya tidak enak. Jangan persatean, persatuan. Persatuan itu ya masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itulah definisi persatuan. Yang orang Jawa ya kayak khasnya orang Jawa, yang Madura kayak Madura, yang Sumatera kayak Sumatera. Gayamu masing-masing hidupkanlah untuk menuju tujuan kita bersama sebagai orang Indonesia. Itu baru persatuan, bukan persatean. Itu kritiknya pada Soekarno. Jadi Soekarno yang kita bahas kemarin-kemarin yang luar biasa, ternyata juga ada kelemahannya. Ya mana sih manusia yang tidak ada kelemahannya. Kalau Soekarno sukanya persatuan, azas tunggal, partai tidak usah banyak-banyak, pokoknya semua manut saya saja. Itu demokrasi terpimpin. Kalau Hatta tidak begitu, partai boleh sebanyak-banyaknya. Silahkan punya aspirasi, semua yang punya aspirasi di jalurnya masing-masing. Asal visinya sama. Nah, kalau Soekarno kan tidak. Itu jadi bahkan nanti Hatta di beberapa bukunya mengkritik model yang dijalankan Soekarno itu bisa jadi ambruk, bisa jadi hancur sebelum Soekarnonya sendiri hancur. Karena terlalu bertumpu pada satu orang.
Semuanya mau diseragamkan. Yang jelas-jelas jalurnya sendiri-sendiri, misalnya komunisme, Islam, nasionalisme, sama Soekarno kan maunya di-mix jadi satu. Wah, itu agak susah. Jadi katanya Hatta tidak begitu, ya yang nasionalis dengan jalurnya, yang Islam dengan jalurnya. Yang penting dua-duanya punya niat baik sesuai visinya masing-masing untuk memajukan Indonesia. Oke, kalau kita hari ini kebanyakan sebenarnya kita sudah demokratis, sudah jalan sesuai karakter kita masing-masing. Cuma yang belum apa? Kesatuan visi. Bahkan kita hari ini lebih sibuk nyari kelemahannya orang lain daripada mewujudkan visi kebaikan, visi ideal yang kita yakini. Itu yang hari ini sering terjadi. Maka kita ambil pelajaran dari dua orang besar di Indonesia ini, dua-duanya ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi kalau Hatta saja, tidak ada Soekarno, mungkin Indonesia juga tidak sedahsyat revolusinya hari ini. Kalau katanya Soekarno sudah merdeka, yo revolusi belum selesai. Kalau katanya Hatta, revolusi sudah selesai, kita saatnya membangun. Dua tipe yang berbeda. Nah, saya tidak tahu kalian lebih cocok kemana. Enak didengar, enak dilihat, Soekarno. Tapi untuk jangka panjang mungkin gagasan-gagasannya Hatta lebih visioner, lebih bisa hidup. Itu gayanya masing-masing. Kita tinggal mengambil hikmah dan pelajaran. Terus, ini juga khas, mungkin beda sama yang kita pahami. Katanya Hatta tentang kebangsaan. Yang disebut bangsa Indonesia itu apa dan siapa sih? Bangsa Indonesia itu siapa saja yang insaf dalam persekutuan. Insaf itu maksudnya sadar, bukan habis salah terus insaf. Kalimatnya Bung Hatta zaman dulu kan begitu. Kita yang sadar bahwa kita ini ada di wilayah yang sama, punya nasib dan tujuan yang sama. Kalau satu jatuh, saya juga jatuh. Jadi karena kita hidup bareng-bareng, seperuntungan, malang sama diterima, mujur sama didapat. Karena itu kesadaran, maka dia tertanam dalam hati dan otak. Kalau ada yang tanya, siapa yang punya komitmen kebangsaan? Ya versinya Hatta, siapapun yang ada di wilayah Indonesia yang sadar sebagai bagian dari kehidupan bersama, yang merasakan senang bareng-bareng, susah juga ikut merasakan susah. Dan rasa semacam ini tertanam dalam hati. Itulah saudara sebangsa. Tidak kelompokku harus senang, kelompok sana susah juga tidak masalah. Sakitnya kelompok sana harus ikut kita rasakan. Senangnya yang sana ikut juga kita rasakan. Kalau kita senang, kita bagi-bagi kesenangan. Kalau kita susah, bareng-bareng kita cari jalan keluar. Itulah saudara sebangsa. Ini sebenarnya dasar, cuma kita sering lupa. Atau yang masih ingat, tidak jalan. Tidak sadar. Pengetahuannya dapat, kesadarannya belum. Dan bagi Bung Hatta, Timur-Timur, kemudian Malaysia, Kalimantan bagian utara, itu tidak harus dipaksa untuk masuk ke Indonesia kalau mereka tidak mau. Versinya Bung Hatta sejak awal sudah begitu. Karena bagi dia kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Tidak ada gunanya, nanti malah merongrong kita, menyusahkan hidup bersama kita. Kalau mereka memang tidak mau ya sudah. Padahal kalau zaman Soekarno kan ganasnya luar biasa. Malaysia nggak mau bergabung, ya ganyang aja Malaysia, kan begitu. Kalau Hatta sebaliknya, rasa kebangsaan itu tidak bisa dipaksa. Kalau mereka dipaksa, ya mungkin posisi kita akhirnya kayak yang kita kritik, kita jadi penjajah. Orang yang tidak mau dipaksa itu kan berarti orang yang terjajah. Padahal kita sudah teriak-teriak anti imperialisme, anti penjajahan. Kalau kita paksa, awas, kalau berani-berani keluar dari Indonesia, misalnya. Nah, itu kalau versinya Bung Hatta,
Loh kamu mau apa enggak jadi saudara sebangsa setanah air? Kalau enggak mau ya wis. Nah itu Pak Hatta. Jadi karena rasa kebangsaan itu enggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa yang terjadi apa? Penjajahan. Nah ini gagasan semacam ini jauh ke depan. Karena pada akhirnya kan nanti banyak juga yang minta lepas. Kalau Malaysia, Kalimantan bagian utara kan memang sudah lepas, sudah bagiannya Malaysia. Kita kan selama ini masih ada yang bercita-cita menghidupkan lagi Nusantara. Nah, kalau bagi Pak Hatta tidak bisa. Rasa kebangsaan itu tidak bisa hidup model ekspansi, model menyusahkan orang lain. Nah, yang mau jadi saudara, ayo. Yang enggak, ya keluar aja dari Indonesia. Simpelnya itu. Kamu enggak usah marah-marahin mereka. Masih mau enggak jadi saudara sebangsa Indonesia yang pakai Pancasila, yang pakai Undang-Undang Dasar 45? Enggak mau, ya wis, jangan ada di Indonesia. Simpelnya begitu. Kalau dipaksa, kita yang menjajah. Ya jangan ada di Indonesia. Itu mungkin ada kelompok tertentu yang tidak setuju itu semua. Ya keluar saja dari Indonesia. Itu logika sederhananya begitu. Oke, terus. Ya bahasanya Hatta kan lebih halus. Cuma implikasinya jauh. Karena kalau kita paksa, kita yang jajah mereka. Wong kita nggak pengen jajah kok. Ya berarti kamu jangan ada di sini. Mau enggak, kayak kamu di rumah itu loh. Mau enggak hidup di keluarga ini? Kalau enggak mau ya keluar saja. Kan begitu. Oke, kalau tak paksa ada di sini, aku jajah kamu berarti. Padahal aku enggak pengen jajah. Cuma kalau hidup di sini aturannya ini loh. Itu kan logika sederhananya begitu.